Hampir semua influencer edukasi di sosmed pernah bilang bahwa salah satu tips belajar yang paling efektif adalah teknik Pomodoro, yaitu belajar selama 25 menit kemudian istirahat 5 menit. Kedengarannya memang sederhana, tapi pas kita nyoba, ternyata nggak semudah itu. Mungkin kita oke-oke aja kalau disuruh belajar selama 25 menit, tapi setelah istirahat 5 menit, kok waktunya terasa nggak cukup ya? Karena dengan jeda yang sesingkat itu, kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Main HP nggak bisa, istirahat pun tak terasa. Masalahnya pas kita ngelihat influencer atau orang lain yang ngejalaninnya, mereka kelihatan fine-fine aja. Mereka kelihatan bisa menikmatinya. Terus kita jadi mikir, apa otak gua yang salah ya? Sebenarnya enggak kok, otak kita baik-baik aja. Yang jadi masalahnya adalah kita udah terdoktrin dari awal bahwa Pomodoro itu kayak teknik dewa, padahal manfaat yang dirasakan nggak segitunya. Pomodoro sebenarnya cuman teknik belajar level dasar aja. Ini adalah teknik yang diciptakan oleh Francesco Cirillo pada tahun 80-an, di mana distraksi terbesar yang ada pada waktu itu cuman TV doang. Sedangkan hari ini, distraksi yang kita hadapi itu banyak banget, mulai dari handphone, musik dari tetangga, sampai jenis hiburan lainnya. Jadi Pomodoro tuh rasanya udah nggak cukup lagi di zaman sekarang. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 strategi belajar yang lebih powerful dari teknik Pomodoro. Simak sampai akhir ya, karena di bagian akhir ada insight menarik yang bisa mengubah cara pandangmu soal belajar. Pertama, kita samain persepsi dulu. Teknik Pomodoro itu simpelnya adalah kita bekerja atau belajar secara fokus selama 25 menit, terus istirahat selama 5 menit, kemudian kita ulangi lagi sebanyak 4 siklus. Tapi Pomodoro punya banyak variasi lain. Misalnya belajar 50 menit, lalu istirahat 10 menit, atau belajar selama 1 jam, istirahatnya 20 menit. Intinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tapi inilah salah satu kelemahannya. Karena terkadang, waktu yang kita tentukan saat Pomodoro tuh kurang sesuai dengan pekerjaan yang butuh pemikiran mendalam, dan seringkali nggak cocok untuk banyak jenis tugas, misalnya ngoding, nulis skripsi, atau ngerjain perhitungan kompleks. Karena jenis tugas kayak gitu, butuh blok waktu yang lebih panjang dan harus sampai ke flow zone. Nah, jika kita belajar pakai Pomodoro selama 25 menit, waktu tersebut cuma sanggup buat bangun momentum doang. Pas momentumnya udah kebangun, malah kita pakai buat istirahat. Lebih parahnya lagi, istirahatnya pun juga terlalu pendek. Jujur aja, istirahat selama 5 menit tuh nanggung banget. Paling hanya cukup buat ke toilet atau minum air doang. Yang sayangnya, otak kita nggak merasa bahwa itu sebagai hadiah. Ia hanya menganggapnya sebagai jeda. Otak hanya merasa ditahan sebentar, lalu disiksa lagi di 25 menit berikutnya. Jadinya, waktu tersebut terkesan jadi pemecah fokus doang. Karena ia membuat kita keluar dari momentum atau flow state yang tadi udah terbangun. Dan pas kita mau lanjut belajar ke sesi berikutnya, kita harus manasin mesin lagi dari awal. Jadi ini jelas nggak efisien. Sebenarnya Pomodoro itu oke banget kalau digunain buat ngerjain tugas-tugas ringan, kayak baca buku atau nyicil revisian. Tapi kalau digunain buat ngerjain proyek gede atau tugas yang butuh fokus mendalam, kita harus upgrade. Seperti yang tadi udah kita jelasin, teknik Pomodoro itu bagus secara teori. Tapi kalau dipakai praktek seringkali nggak sebagus itu. Nah, disinilah Animedoro masuk. Animedoro itu mirip kayak Pomodoro, atau bisa dibilang sebagai modifikasi dari Pomodoro yang lebih manusiawi. Yang ngebedainnya adalah, setiap sesi istirahat diisi dengan menonton anime atau film pendek. Caranya, kamu fokus belajar selama 40-60 menit, lalu istirahat selama 20 menit yang diisi dengan menonton anime atau film. Kelihatannya agak kontradiktif ya, kok waktu istirahat malah dipakai buat nonton? Bukannya malah bikin nggak fokus? Ternyata enggak. Kalau dieksekusi dengan benar, justru strategi ini bisa ningkatin mood, nurunin stres, dan menjaga kinerja belajar dalam jangka panjang. Kenapa? Karena strategi ini sejalan sama konsep psikologi yang disebut sebagai temptation bundling. Sederhananya, prinsip ini mengatakan bahwa cara terbaik untuk melakukan sesuatu yang kamu benci adalah dengan menggabungkannya dengan hal yang kamu suka. Nah, Animedoro tuh persis kayak gitu. Kamu menggabungkan belajar yang sebenarnya kamu nggak suka dengan menonton anime yang memberimu dopamin. Dengan begitu, kita bisa melihat belajar bukan lagi sebagai siksaan, melainkan sebagai tantangan yang harus dihadapi untuk memperoleh kenikmatan. Ini adalah kunci agar kita bisa belajar secara terus-menerus tanpa burnout berkepanjangan. Selain itu, durasi Animedoro memang dibuat lebih panjang, agar ngasih otak kesempatan untuk masuk ke flow zone tanpa diinterupsi.
Dan juga durasi waktu tersebut dianggap lebih ideal untuk benar-benar menyelesaikan satu bagian tugas atau pekerjaan. Jadi ketika istirahat, kita nggak ngerasa gantung lagi di tengah jalan. Namun, di balik banyak kelebihannya, ia juga punya risiko. Karena untuk menggunakannya, kamu butuh disiplin diri yang sangat tinggi. Karena ketika kita niat cuma nonton satu episode, seringkali kita malah bablas sampai satu season. Karena seperti yang kita tahu, banyak series film atau anime tuh punya ending yang menggantung. Sehingga inilah yang bikin kita jadi pengen lanjut terus. Kalau Pomodoro dan Animedoro adalah tentang waktu dan hadiah, maka teknik ini adalah tentang mindset. Istilah progressive overload berasal dari dunia fitness. Singkatnya, kalau otot mau berkembang, maka kita wajib menambah beban secara perlahan. Kita nggak bisa mengangkat beban yang beratnya sama secara terus-terusan. Jika minggu ini kita bisa mengangkat 5 kg, maka minggu depan harus dipaksa menjadi 6 kg. Atau setidaknya jumlah repetisinya ditambah. Nah, prinsip ini juga kepake di otak kita. Belajar itu bukan cuma soal berapa lama kita duduk di meja, melainkan soal seberapa berat beban yang bisa kita tambah. Untuk menggunakan teknik ini, kamu bisa melakukan hal berikut. Pertama, aktifkan timer. Bisa dari handphone ataupun stopwatch. Setelah timer aktif, kamu bisa lanjut belajar atau bekerja semampu yang kamu bisa. Nah, ketika kamu mulai nggak fokus, misalnya main-main HP, scrolling sosmed, atau pikiran ngelantur kemana-mana, maka segera matikan timer tadi. Coba lihat, seberapa lama kamu udah bertahan. Katakanlah, kamu bertahan selama 12 menit. Nah, waktu 12 menit tersebut jadikan sebagai baseline atau patokan untuk kedepannya. Ketika kamu mau belajar lagi, coba niatkan untuk mengalahkan baseline tadi. Paksa dirimu untuk belajar lebih lama dari patokan waktu sebelumnya. Terus lakukan cara ini semampu yang kamu bisa. Dengan begitu, kamu bisa meningkatkan daya fokusmu secara bertahap. Dari yang tadinya cuma 12 menit, naik ke 20 menit, kemudian naik lagi sampai ke 30 menit. Dan bukan nggak mungkin kalau nanti kamu bisa belajar sampai 4 jam. Sebenarnya, teknik ini bisa dibilang lebih efektif dari Pomodoro, karena metode baseline kayak gini sifatnya jauh lebih personal dan memaksamu keluar dari zona nyaman. Seperti yang ditulis James Clear dalam bukunya Atomic Habits, pertumbuhan adalah soal menjadi 1% lebih baik setiap harinya. Daripada maksain diri buat fokus 2 jam tapi isinya kosong, lebih baik mulai dari 12 menit atau semampumu dulu. Nanti, tingkatkan bebannya secara perlahan satu persatu. Ini adalah trik mental untuk menipu otak supaya mau bekerja keras. Penerapannya tuh kayak gini. Awalnya, kamu pasang target yang agak nanggung. Misalnya, mau ngerjain 7 latihan soal. Nah, pas kamu udah selesai ngerjain soal ke-7, bilang ke diri sendiri bahwa itu nanggung, karena 3 soal lagi jadi genap 10. Nanti, pas kamu udah selesai ngerjain soal ke-10, kamu baru nyadar ternyata 5 soal lagi, bab tersebut udah selesai. Jadi, kenapa nggak dilanjutin aja? Secara psikologis, teknik ini bisa sangat membantu karena 2 hal. Pertama, ia memanfaatkan momentum perilaku, di mana proses memulai seringkali merupakan bagian yang tersulit. Daripada maksain diri buat ngerjain banyak soal yang akhirnya ditunda-tunda, lebih baik kamu ngerjain sesuatu dengan masang target yang lebih kecil dulu. Kedua, ia menciptakan efek Zeigarnik. Sederhananya, otak kita nggak suka sama hal yang nanggung, jadi ia akan mendorongmu untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai. Sebenarnya, mindset seperti ini juga bisa kita variasikan ke hal lain, misalnya soal waktu. Jika kamu mau belajar sesuatu tapi berat untuk memulai, bilang aja ke diri sendiri bahwa kamu mau belajar selama 20 menit. Nanti kalau alarm udah bunyi, bilang ke diri sendiri bahwa itu nanggung. Karena dengan belajar 10 menit lagi, waktunya jadi genap setengah jam. Nah, dengan punya mindset kayak gini, secara nggak sadar kamu jadi terus-menerus mendorong batas kemampuan, yang pada akhirnya standar belajarmu bisa naik secara perlahan. Jadi, apa intinya? Sebenarnya, keseluruhan tips, strategi, atau prinsip yang tadi udah kita bahas, semuanya masih relevan dan tetap bisa kita gunakan. Kalau kita simpulkan, Pomodoro itu bagus buat ngerjain tugas yang ringan, tapi masalahnya ia sering membunuh momentum belajar. Animedoro ini bagus buat tugas yang lebih panjang. Ditambah, kita juga mendapat benefit yang lebih jelas dan menyenangkan. Tapi yang perlu diperhatikan, jangan sampai kebablasan. Progressive overload, ini adalah teknik belajar yang fokus untuk meningkatkan kapasitas, intensitas, dan stamina otak secara bertahap. Dan terakhir, teknik mindset nanggung.
Ini adalah variasi lanjutan dari teknik progressive overload, di mana kita memanipulasi otak untuk mendorong batas kemampuan secara perlahan. Jadi, sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Kenali ritmemu, polamu, dan cara belajarmu. Lalu, mulailah bereksperimen dari situ. Dari keempat teknik belajar ini, kira-kira mana nih yang pengen kamu coba duluan? Komen di bawah ya. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.